Shalom, ya. Salam damai sejahtera. Tuhan kita Yesus Kristus hingga saat ini tetap menyertai kita dan Dia tetap mengasihi kita. Ya, kita saja yang kadangkala melupakan kasih Tuhan sehingga kurang sungguh-sungguh. Jadi kalau kita buktikan kebaikan Tuhan, kita buktikan kasih Tuhan, Bapak Ibu Saudara, sungguh-sungguhlah kepada Tuhan, karena Tuhan sudah menebus segala dosa dan pelanggaran kita. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya menyampaikan firman Tuhan ini hari ini sebenarnya berkaitan tentang di bulan 4 yang lalu di tanggal 20, karena terjadi rocker kepada hamba Tuhan Hagai Sagala, ya. Jadi persiapan yang cukup lama itu saya kembalikan pada hari ini. Artinya begini, karena di hari Kamis, Bapak Ibu Saudara, hari Kamis merupakan adalah hari kenaikan Tuhan Yesus. Ya, jadi masih berkaitan temanya tentang kebangkitan. Nanti di hari Kamis kita akan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, tepatnya itu di tanggal 29, ya. Kemudian 10 hari kemudian kita akan memperingati hari Pentakosta, tepatnya di tanggal 8 bulan Juni nanti, ya. Nah, hari ini saya sampaikan adalah tentang kebangkitan, yaitu fenomena kebangkitan. Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat langsung firman Allah dalam Matius 28 ayat 1 sampai 10, kita akan baca ayat ini secara responsoria. Kebangkitan Yesus, Bapak Ibu Saudara, setelah Jumat Agung, ya, 3 hari kemudian itu bercerita kebangkitan Yesus, itu berkaitan tentang Paskah. Ya. Dalam perjanjian lama, Bapak Ibu Saudara-saudara, Paskah itu merupakan penebusan dan perlindungan. Kalau kita lihat di kitab Keluaran 12, ya, Paskah itu pembebasan dari perbudakan bangsa Israel dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, pembebasan. Nah, kenapa diadakan Paskah pada saat itu dalam perjanjian lama? Ini berkaitan tentang kebangkitan, karena kebangkitan kita percaya kepada Yesus itu juga disebut Paskah. Jadi kita harus lihat perjanjian lama hubungan dengan perjanjian baru. Jadi berkaitan dari sudut pandang Alkitabiah. Ya. Jadi Paskah perjanjian lama merupakan peringatan pembebasan bangsa Israel dari perbudakan. Selama diperbudak lebih kurang 400 tahun diperbudak, walaupun tinggal di Mesir, di tanah Gosen selama 430 tahun. Dengan cara yaitu Musa diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan kepada Raja Fir'aun supaya dibebaskan. Tetapi kekerasan hati Raja Fir'aun, maka bangsa Israel tidak dibebaskan. Tetapi Tuhan menyatakan kuasa dan mukjizatnya. Tulah pertama Tuhan berikan yaitu air menjadi darah. Ini mengingatkan kuasa Tuhan ada. Ya, Tuhan menyertai hambanya. Tuhan menunjukkan mukjizatnya. Dinyatakan kepada Raja Fir'aun. Raja Fir'aun bebaskan bangsa Israel. Tidak dibebaskan. Maka tulah pertama terjadi, air menjadi darah. Setelah itu Raja Fir'aun berjanji, ya, ku bebaskan. Ternyata ingkar janji lagi, tidak dibebaskan lagi, maka tulah kedua terjadi, yaitu apa lagi? Katak. Ya, katak di mana-mana. Di rumah-rumah orang-orang Mesir, di istana raja, katak. Dan Tuhan bebaskan lagi. Ya. Bebas karena Fir'aun berjanji. Dan akhirnya ya dibiarkan Tuhan, kata itu pun tidak ada lagi. Tetapi oleh kekerasan hati Fir'aun, dia mengeraskan hati, maka Tuhan berikan tulah selanjutnya,
tulah yang ketiga. Apa itu tulah yang ketiga? Yaitu nyamuk. Ya, nyamuk. Tulah ketiga, nyamuk. Terjadilah di mana-mana banyak nyamuk. Dan Raja Fir'aun berjanji, ya akan dilepaskan. Nyamuknya pun tiada lagi. Ternyata Fir'aun juga mengeraskan hati. Tulah selanjutnya, tulah keberapa? Tulah keempat. Maka muncullah lalat pikat. Lalat begitu banyak sekali. Dan Raja Fir'aun mengatakan, ya akan saya lepaskan. Dan tulah itu berhenti. Dan lanjut lagi Bapak Ibu Saudara, setelah tulah yang kelima, muncul lagi tulah yang kelima, yaitu namanya penyakit sampar. Ya, seluruh ternak-ternak mati kena wabah penyakit sampar dari domba, lembu dan sapi dan sebagainya, bermatian. Raja Fir'aun mengatakan, ya kubebaskan. Ternyata janji tinggal janji, akhirnya tidak tepati juga. Dan tulah selanjutnya, tulah yang keenam. Tulah yang keenam terjadilah barah. Sejenis seperti bisul-bisul Bapak Ibu Saudara. Ya, sejenis bisul-bisul, barah, bengkak-bengkak. Tetapi juga Raja Fir'aun memang mengatakan, ya akan dibebaskan. Ternyata juga tidak dibebaskan, mengeraskan hati. Selanjutnya masuklah tulah yang ketujuh. Tulah yang ketujuh, Bapak Ibu Saudara, diperingatkan kepada Raja Fir'aun, kalau engkau enggak membebaskan bangsa Israel, maka terjadilah hujan, apa namanya? Hujan es. Ya, hujan es. Terjadilah hujan es. Bertobat sementaralah Fir'aun. Ya, diakuinya itu kuasa Tuhan. Dan tidak terjadilah hujan es tersebut, Bapak Ibu Saudara. Dan Raja Fir'aun berjanji. Ternyata ingkar janji lagi, mengeraskan hati lagi. Terjadilah tulah yang ke-8, yaitu belalang bermunculan di mana-mana. Belalang. Dilihat Raja Fir'aun terjadi kuasa Tuhan tersebut, dia pun berjanji supaya bangsa Israel dibebaskan. Maka tulah yang ke-8 itu pun tidak terjadi. Dan yang ke-9, karena bangsa Israel tidak dibebaskan juga, maka terjadilah tulah yang ke-9, yaitu gelap gulita selama 3 hari. Gelap, ya, siang pun gelap, sore pun gelap, pagi pun gelap. Gelap gulita berarti gelapnya sangat gelap sehingga tidak dapat secara mata kita lihat itu nampak orang di sana, jarak radius mungkin 1 meter, 2 meter, nggak nampak lagi, itu sangat gelap, namanya gelap gulita selama 3 hari. Tetapi Raja Fir'aun menyesal sesaat, bertobat sesaat, dan akhirnya dia mengulah lagi. Gelap gulita itu tidak ada, udah dilihat, dan dia merasa aman dan nyaman. Dan inilah yang terakhir, yang ke-10. Musa bilang, Raja Fir'aun, kalau engkau enggak membebaskan bangsa Israel, maka semua anak sulung, baik ternakmu, baik pegawaimu, baik siapa saja yang tinggal di Mesir, semuanya akan mati. Kalau engkau mengeraskan hatimu. Tahukah Bapak Ibu Saudara-saudara, ini berbahaya bagi kita. Ya, kalau kita sudah mengeraskan sekali bertobat, mengeraskan lagi 2 kali bertobat, mengeraskan lagi 3, 4, 5, Bapak Ibu Saudara, ayat Alkitab mengatakan, maka Tuhan mengeraskan hati Fir'aun. Kalau kita selalu berkeras hati terhadap firman, pertama sudah dibilang, ya, berubah sebentar sesaat, kambuh lagi, diperingati lagi. Maka kita berkata, jikalau engkau mendengar suara Tuhan hari ini, jangan keraskan hatimu. Kalau engkau keraskan hatimu, maka Tuhan mengeraskan hati manusia tersebut,
begitulah Fir'aun. Tidak bisa ada kesempatan lagi untuk bertobat dan menerima pintu anugerah keselamatan. Habis kesempatan Fir'aun. Maka Musa mengingatkan kepada bangsa Israel, supaya orang-orang Israel tidak lenyap binasa dengan tulah yang ke-10 tersebut. Maka Tuhan bilang, sembelilah, korbankanlah anak domba yang tak bercacat celah. Inilah merujuk Paskah, ya, anak domba Allah. Maka Bapak Ibu Saudara, darah itu ditaruh di ambang pintu. Siapa yang di dalam tidak akan mati. Maka diadakanlah perjamuan. Di perjanjian baru disebut perjamuan kudus. Mereka memakan daging itu bersama dengan roti. Darahnya dicat gitu ya, di ambang pintu. Maka ketika malaikat maut datang, kalau dilihat ada darah, maka tidak dicabut nyawa anak sulung tersebut. Singkat cerita, bangsa Israel selamat semua. Ya, karena mereka mengadakan perjamuan. Tetapi seluruh orang-orang Mesir, anak sulungnya bermatian semua. Inilah disebut Pesah atau Paskah, yang artinya melewati. Dalam perjanjian baru, Bapak Ibu Saudara, ya, Yesus merupakan anak domba Paskah. Ayat Yohanes 1 ayat 29 mengatakan, lihat anak domba Allah yang menghapus dunia. Lukas 22 ayat 7 sampai 20 dikatakan, ayat 7 sampai 20 disingkat ya. Yesus disalibkan, ini ceritanya, Yesus disalibkan tepat pada hari Paskah. Ya. Jadi memang merujuk kepada anak domba Allah. Kemudian makna Paskah yang kedua yaitu darah Yesus. Darah penebusan. Darah apa saja pun tidak bisa menebus dosa manusia. Ya, perjanjian lama kan darah binatang ya. Dosa sembelih, dosa sembelih, dosa sembelih. Akhirnya dosanya diampuni tapi tidak permanen. Tetapi anak domba Allah, ketika kita berdosa, maka darahnya tercurah, kita minta ampun kepada Tuhan, maka kita disucikan secara permanen. Itulah darah Yesus, darah manusia yang sempurna. Kalau agama mengatakan penebusan dosa itu dapat dilakukan dengan melakukan kewajiban agama, Bapak Ibu Saudara, ya, itu tidak alkitabiah. Kalau saya berbuat baik, saya beramal bakti, saya rajin beribadah, saya memberikan persembahan, saya menolong orang, Bapak Ibu Saudara, tetapi tanpa penebusan darah Yesus, maka semuanya itu tidak ada artinya. Belum mengalami namanya penebusan. Dan itulah disebut darah Yesus. Makna Paskah yang ketiga adalah kebangkitan. Ya. Ayat Alkitab mengatakan 1 Korintus 15 ayat 20. Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai sulung dari orang yang telah meninggal. Yesus bangkit. Kalau pemahaman agama lain mengatakan Yesus tidak ada istilahnya kebangkitan, ya. Tetapi ayat ini mengatakan Yesus bangkit. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Yang pertama di Jumat Agung, Yesus mengatakan pesan terakhir, Eloi, Eloi, lama sabachthani, sudah selesai. Pada hari Minggunya bangkit. Pertanyaannya, selama 3 hari Yesus kemana? Kan gitu ya. Apakah Yesus tertidur seperti kita yang meninggal mati, tertidur nanti dibangkitkan? Jawabannya tidak. Ya. Kalau di 1 Petrus, Bapak Ibu Saudara, 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 19,
Di situ Bapak Ibu, Yesus turun ke dunia orang mati untuk memberitakan Injil. Tapi perlu diperiksa Bapak Ibu Saudara, Yesus bukan menginjili orang mati. Memberitakan itu bahasa Yunaninya keruso, artinya mengumumkan. Jadi selama Yesus belum bangkit pada hari Minggu, Yesus berada di alam maut untuk mengumumkan bahwasannya berita Injil itu adalah nyata dan benar. Ya, itu Yesus datang ke dunia orang mati. Kalau perjanjian lama disebut Sheol, Sheol ya, perjanjian lama Sheol. Perjanjian baru disebut Hades. Di mana letaknya? Letaknya di perut bumi. Bukan di atas, tapi di perut bumi. Jadi ceritanya Sheol itu Bapak Ibu Saudara, tempat roh orang yang mati, baik itu orang benar, baik itu orang jahat. Disitulah terjadi ya, tempat sementara roh-roh orang yang mati di Sheol. Tetapi waktu di Lukas 23 ayat 43, Lukas 23 ayat 43, waktu Yesus salib, sebelah kanan orang jahat itu berkata, yang dihukum ya, Yesus, ingat aku kalau engkau datang sebagai raja. Maka Yesus berkata, pada hari ini engkau akan bersamaku masuk dalam Firdaus. Paraideso bahasa Yunaninya, tempat perhentian orang-orang kudus. Makanya waktu Yesus bangkit Bapak Ibu Saudara, waktu Yesus disalibkan, Elo lama sabaktani, kan sudah saya sampaikan terjadi fenomena kebangkitan orang kudus, sudah dibangkitkan. Orang-orang kudus itu, orang-orang benar sudah dibangkitkan. Maka Tuhan berikan Firdaus. Ya, maka Yesus turun ke Hades untuk memberitakan Injil, bukan untuk menginjili. Beda. Kalau untuk menginjili tujuannya untuk menyelamatkan. Roh orang mati tidak bisa diinjili. Kalau roh orang mati bisa diinjili berarti bisa diselamatkan. Karena Injil adalah kabar baik, karena Injil adalah kabar keselamatan. Tetapi mengumumkan bahwasanya Yesuslah satu-satunya penguasa, jalan kebenaran. Diberitahu Yesus adalah jalan kebenaran, akulah kebenaran tersebut, maka akulah kebangkitan, akulah kemenangan tersebut. Itu diberitahukan. Jadi terjadilah pemisah antara Hades dengan Paradiso. Ya, jadi kalau orang yang mati dalam Tuhan bukan turun ke Hades. Tapi kalau orang yang mati dalam Tuhan, tempat perhentiannya adalah Firdaus. Lazarus yang miskin, orang kaya yang mati, sama-sama tempatnya. Dikatakan tempat orang yang mati. Tapi ingat ayat Alkitab mengatakan malaikat membawanya. Nggak mungkin membawanya ke bawah, ya kan? Malaikat membawa Lazarus ke pangkuan Bapa Abraham. Tapi orang kaya itu ditempatkan di Hades, mengalami panas, mengalami sesuatu yang tidak nyaman. Memang belum ada penyiksaan, tetapi tidak nyaman, panas, gerah. Izinkan Bapak Abraham kirim lagi orang kepada orang yang berada di bumi. Di sini panas. Itu namanya Hades. Lazarus dibawa ke tempat yang nyaman. Gak mungkinlah kita ditempatkan tempat yang tidak nyaman, karena kita sudah mati dalam Tuhan, maka ditempatkanlah itu di Paraideso. Amin. Ya, ditempatkan dan di situ. Jadi ayat Alkitab mengatakan di 1 Petrus 3 ayat 18-19 memang ada pemahaman begini, mengatakan orang mati diinjili. Salah. Orang mati tidak diinjili, tapi diberitakan, diumumkan bahwasanya Yesus bangkit pada hari ketiga, merebut kunci maut tersebut, diambil kunci maut itu, maka Yesus menguasai kunci alam maut dan kerajaan maut ada pada Yesus. Itu kiasan membuktikan
Kemenangan ada pada Yesus. Amin. Nah, apa terjadi? Bapak Ibu Saudara, kalau istilah fenomena itu artinya sesuatu yang supranatural yang tidak dapat dipahami secara logika. Ya, alam-alam terjadi, dihitung-hitung kenapa terjadi begini, mengapa terjadi begini, sulit secara pengetahuan teknologi diketahui. Itu maksudnya fenomena. Jadi apa yang terjadi fenomena kebangkitan? Kita sudah baca Matius 28 ayat 1 sampai 10. Yang pertama adalah gempa bumi yang hebat. Ya, di Matius 28 ayat 2. Ini fenomena. Ya. Penyalipan juga terjadi fenomena. Terjadi gempa. Waktu kebangkitan terjadi gempa. Pertanyaannya kan gampang. Kalau manusia biasa yang mati di dalam kubur, ya, gak akan pernah bisa namanya terjadi gempa. Jadi kita bukan menyembah manusia, Tuhan itu manusia begitu ya. Kalau ada mengatakan kalian Kristen menyembah manusia, tunggu dulu. Yesus memang benar-benar manusia. Tapi jangan disingkirkan, Yesus benar-benar adalah Allah itu sendiri. Benarkah manusia Yesus? Benar. Manusia yang tidak bercacat celah, tidak ada noda dosa, tidak ada pelanggaran dalam hidupnya. Darahnya suci, menebus dosa manusia. Jadi manusia Yesus ini, Bapak Ibu Saudara, kita bukan mempertuhankan manusianya Yesus. Tapi kita mempertuhankan kemahakuasaannya, keilahiannya. Dia bangkit. Menunjukkan kuasa maut kalah, kuasa dosa kalah. Yesus gak mati karena dosa, tapi kita mati karena dosa. Akibat dosa kita pasti semuanya mengalami kematian lalu dihakimi. Gak ada manusia abadi di sini. Kenapa? Karena dosa. Baik itu para nabi-nabi, baik itu para rasul-rasul, kita semuanya harus mati. Sebelum kedatangan Yesus, kita semua tinggal giliran antri untuk menuju namanya kematian. Karena apa? Karena dosa. Tetapi Yesus bangkit pada hari ketiga menunjukkan Yesus tidak bisa dikuasai dosa. Alam maut tidak bisa menguasainya. Karena dia bangkit menunjukkan Yesus itu hidup. Ini menunjukkan Bapak Ibu Saudara, kita dibebaskan dari belenggu-belenggu dosa. Kita dibebaskan dari maut. Kita dibawa kepada hidup yang kekal. Amin. Itu terjadi goncangan. Ya. Bukan mitos ya, bukan dongeng. Kerap kali kalau saya mendengarkan perdebatan mengatakan itu mitos, itu dongeng. Wow, salah sekali ya. Ya. Kita menyembah Yesus bukan karena sisi manusianya, tapi kita menyembah Yesus karena dia Allah, adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang maha kuasa. Itu fenomena pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Kubur kosong. Dan kubur kosong ada kehadiran malaikat hadir. Di ayat Lukas 24 ayat 5 sampai 6. Mengapa kamu mencari dia yang hidup antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Berarti malaikat ada ya. Hingga saat ini, sejak saya lahir sampai sekarang, tidak pernah melihat malaikat. Atau sebaliknya, sejak saya lahir sampai sekarang, tidak pernah melihat hantu, tuyul, genderuwo, kuntilanak, dan sebagainya. Apakah ada itu? Makhluk-makhluk itu ada. Ya, makhluk-makhluk gaib itu, makhluk-makhluk yang nggak dapat dilihat oleh mata, itu ada. Tetapi malaikat menunjukkan, menampakkan diri. Dia berkata kepada Maria yang datang ke kubur Yesus, ya,
Datang. Dilihat kosong. Kosong. Dan dibilang, ayat ini mengatakan, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Inilah inti keyakinan kita, kepercayaan kita. Dia telah bangkit. Manusia yang suci bangkit, hidup. Ada malaikat saksi. Lebih teguh dan kuat karena itu malaikat yang berbicara. Kalau saya berbicara kepada Bapak, Ibu, Saudara, Yesus bangkit tentunya tidak percaya. Sama seperti Petrus dan para rasul-rasul yang lainnya ketika Maria menyampaikan kepada murid-muridnya, enggak percaya kami. Tidak percaya kami Yesus bangkit. Karena itu perkataan manusia. Tapi ini perkataan malaikat. Mengapa engkau di sini? Yesus yang engkau lihat sekarang adalah Yesus yang sudah bangkit. Amin. Dia hidup, dia berkuasa, maut sudah dikalahkan. Inilah fenomena yang kedua. Ada penampakan malaikat dan juga kubur kosong. Yang ketiga, setelah Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Yesus bangkit, maka fenomena selanjutnya, penampakan Yesus yang bangkit. Ya. Kalau kita perhatikan di Kisah Rasul ayat 1, maksud saya Kisah Rasul 1 ayat 3, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, di situ dikatakan bahwasanya Yesus menampakkan diri kepada orang-orang percaya selama 40 hari. Itu perlu dipahami, nanti berkaitan tentang Pentakosta. Ya, 40 hari Yesus menampakkan kepada murid-muridnya. Dan menunjukkan diri kepada Thomas, karena Thomas tidak percaya Yesus itu hidup, Yesus itu sudah bangkit, dan Yesus menampakkan diri kepada Thomas dan kata spontan menunjukkan rasa gentar takutnya kepada Yesus, kepada Tuhan. Dia berkata, "Ya Tuhan, ya Allahku." Di mana Pak ayatnya tertulis mengatakan Yesus adalah Tuhan? Banyak. Salah satunya Thomas sudah mengakui, "Ya Tuhan, ya Allahku." Yesus mengatakan, "Akulah guru, akulah Tuhan." Jadi nggak usah lagi dipermasalahkan. Di mana ayatnya tertulis Yesus adalah Tuhan? Yesus sudah mengaku, "Akulah guru dan akulah Tuhan." Thomas juga mengaku ketika menjamah tubuh Yesus, "Ya Tuhan, ya Allahku." Ya, Yesus menampakkan diri kepada murid-murid Yesus ya selama 40 hari. Ini bukan mitos, ini realita sejarah di Alkitab. Dan di kitab 1 Korintus 1 ayat ini mari kita buka. 1 Korintus 15 ayat 6. Saya baca ayat ini. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Inti ayat ini mengatakan bahwasanya Yesus sudah menampakkan dirinya lebih dari 500 saudara sekaligus. Kalau yang bersaksi 2-3 orang, bolehlah kita bantah. Tetapi Yesus menampakkan diri kepada orang-orang percaya lebih dari 500 orang. Kuat enggak itu kesaksian? Kita berapa orang di sini? Enggak sampai mungkin hampir 100. Tapi dibilang 500 orang sudah melihat Yesus. Membuktikan Yesus itu hidup. Yesus itu berkuasa selama 40 hari.
Mungkin di hari waktu Yesus bangkit juga menampakkan diri, di hari kedua menampakkan diri, di hari ketiga menampakkan diri, sampai ke hari ke-40 Yesus menampakkan diri, dan total semuanya lebih daripada 500 orang Yesus sudah menampakkan diri kepada orang-orang percaya. Itulah fenomena penampakan Kristus Yesus sudah bangkit. Nah, jadi apa maknanya? Ini yang perlu kita pahami, Bapak Ibu Saudara. Miris sebagai umat Kristen, kalau tidak mengerti kebangkitan, tentunya Bapak Ibu Saudara, ya, satu hal yang dapat diperhatikan dan dinilai adalah ketidaksungguh-sungguhan itu. Kenapa banyak orang Kristen hanya suam-suam kuku? Suam-suam kuku ini meragukan tentang kebangkitan Tuhan Yesus, pasti itu. Walaupun secara agama mengatakan, ya aku percaya Yesus itu bangkit. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, cerita di Alkitab, orang-orang yang telah memperhatikan Yesus itu bangkit, semuanya serius. Semuanya tidak bermain-main. Semuanya gentar dan takut akan Tuhan, kecuali mungkin tidak melihatnya. Semuanya percaya Allah yang kami sembah, Tuhan yang kami sembah adalah Yesus Kristus. Bukan berarti kepercayaan Yesus only ya, atau oneness atau unitarianisme yang mengatakan Allah itu tunggal, Allah itu bukan jamak, semuanya Yesus. Yesus adalah Bapa, Yesus adalah Roh Kudus. Itu salah. Atau juga mengatakan Allah itu menjadi Bapa, Allah itu menjadi Anak, Allah itu menjadi Roh Kudus. Salah semua itu. Itu enggak mengerti tentang kebangkitan. Tidak mengerti kebangkitan, walaupun mereka membahas teologis tentang kebangkitan, mereka hanya memandang satu pribadi, Yesus adalah Bapa, Yesus adalah Roh Kudus. Atau memandang satu pribadi, Allah berperan sebagai Bapa, Allah berperan sebagai Anak, Allah berperan sebagai Roh Kudus. Ini tidak menerima keselamatan. Oh, Bapak menghakimi? Tidak, kita harus tahu kebenaran. Lewat kebangkitan Yesus, kita menerima keyakinan keselamatan hidup yang kekal. Jangan ragukan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Jangan ragukan. Dan jangan yakin dan percaya bahwa semuanya ada pada Yesus. Beda. Roh Kudus beda. Bapa beda. Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Yesus berdoa, Eloi, Eloi lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena ada Bapa di sorga. Komunikasi. Jadi Allah yang kita sembah adalah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, inilah yang menunjukkan Bapak Ibu Saudara, supaya kita mengerti maknanya pertama. Next. Yang pertama, kebangkitan adalah fondasi iman kita. Dalam 1 Korintus 15 ayat 14, ayat ini mengatakan demikian. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Ini menjadi fundamental iman kita, keyakinan kita, kepercayaan kita, tetapi bukan menjadi dasar agama. Dasar iman kita. Jangan sebut dasar agama saya. Kita akan dijebak oleh orang-orang non-Kristen yang mengatakan demikian. Di mana katanya bahwasanya agama Kristen dinubuatkan dalam perjanjian lama ada di perjanjian baru? Ini pertanyaan bodoh namanya. Yesus datang bukan membuat kebangkitan itu bukan menjadi dasar agama, tetapi dasar iman keyakinan kita. Yesus datang ke dunia ini bukan membuat suatu
organisasi agama. Walaupun Yesus secara agama organisasinya adalah agama Yahudi. Jadi kalau ada pertanyaan mualaf atau pertanyaan non-Kristen mengatakan, di mana tertulis agama Kristen dinubuatkan perjanjian lama? Ya jawabannya gampang, tidak ada. Hahaha, ketawa-ketawa, ketawa-ketawa, hei. Apa yang lucu? Gak ada lucu kan? Memang gak ada. Menganggap, oh agama kami benar, ada tertulis. Yesus datang bukan menciptakan agama. Dasar iman kita kebangkitan. Ya, kebangkitan itu bukan dasar agama. Perjanjian lama tidak menubuatkan tentang agama Kristen, tapi perjanjian lama menubuatkan tentang keselamatan bagi orang-orang percaya. Amin. Tentang keselamatan diberitakan di perjanjian lama, digenapi di perjanjian baru. Siapakah jalan keselamatan tersebut? Yaitu Mesias, Kristus, Al-Masih. Ya, itu keselamatan. Mesias itu bahasa daripada Ibrani. Kristus itu bahasa dari bahasa Yunani. Al-Masih itu bahasa dari bahasa Arab, artinya sang penyelamat. Mesias itu artinya menyelamatkan. Bukan Mesias dalam bentuk yang diinginkan bangsa Israel sekarang, seorang raja yang menyelamatkan bangsa Israel. Ini yang menyelamatkan, menjadi juru selamat. Itulah yang dinubuatkan di perjanjian baru, maksudnya di perjanjian lama, digenapi perjanjian baru, bukan soal agama. Jadi pondasi iman kita, Bapak Ibu Saudara, adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Seandainya Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kita beribadah, sia-sialah keyakinan kita. Tetapi ketika Yesus dibangkitkan, maka semuanya tidak ada sia-sia. Amin. Saudara berdoa, tidak ada kata sia-sia. Bapak Ibu kita semua beribadah, tidak ada kata sia-sia. Saudara memberikan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan, tidak ada sia-sia. Karena kita tahu segala sesuatu yang kita perbuat, hasil jerih lelah kita, hasil susah kita, yang penting untuk kemuliaan Tuhan, semuanya tidak kembali dengan sia-sia. Karena pondasi iman kita adalah kebangkitan, maka Tuhan akan membalas segala apa yang sudah kita berikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Gak ada sia-sia. Tetapi kalau saya gak yakin Yesus itu bangkit pada hari ketiga, saya beribadah, saya berpuasa, saya memberi segala sesuatu untuk yang baik-baik, tetapi saya nggak yakin akan kebangkitan Tuhan, inilah disebut sia-sia. Berlakunya sebatas bumi, tidak dibawa kepada hidup yang kekal. Bukan salah kita berbuat baik, agama mengajarkan yang baik, tetapi sebatas bumi. Maka sia-sialah keyakinan kita kalau Yesus tidak dibangkitkan. Itu maksudnya. Apalagi maknanya? Kebangkitan menjamin pengampunan dan hidup baru. Roma 6 ayat 4 mengatakan Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Kalau Yesus tidak dibangkitkan Bapak Ibu Saudara, maka kita hidup dalam hidup yang lama. Agama bisa membuat seorang hidup baru, bisa. Hidup baru yang dimaksud di sini Bapak Ibu Saudara, ketika kita percaya kepada Yesus, maka kita menjadi ciptaan yang baru. Hidup baru di sini maksudnya di dalam Kristus, bukan di dalam agama. Agama bisa membuat hidup baru. Preman bisa bertobat, ya. Mau agama saja, mau agama A, B, dan C. Preman, pembunuh, perampok, narkoba, penjahat, begal, semuanya bisa bertobat dengan menggunakan agama. Bisa selidiki Bapak Ibu Saudara, petobat-petobat dari non-Kristen, latar belakang jahat-jahat, bisa mengalami hidup baru, tapi versi agama. Tapi versi Tuhan adalah ketika kita yakin kebangkitan Yesus, maka kita mengalami hidup
baru. Hidup baru kapan dimulai? Ketika kita yakin Tuhan yang saya sembah adalah juru selamat. Dia bangkit bagiku, dia menebus dosaku. Itulah yang kita alami, hidup baru. Siapa dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Yang ketiga, maknanya apa lagi fenomena kebangkitan? Kebangkitan adalah bukti bahwa janji Allah ditepati. Firman-Nya berkata, Lukas 24 ayat 7, anak manusia harus diserahkan ke tangan orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Ini janji firman Allah, enggak berdusta dan tidak berbohong. Apa yang tertulis akan terlaksana, ya dan amin. Aku akan dikatakan diserahkan ke tangan orang berdosa. Sudah diserahkan, dipukuli, dijambak, ya, jenggot juga ditarik, dikasih mahkotai, disiksa, sudah, dan disalibkan. Ya, jadi ingat, Yesus memang harus mati disalib. Ini membuktikan penggenapan janji Allah bahwasan memang Yesus mati, harus mati, tapi syaratnya mati disalib. Seandainya pun ada senapang tembak pun, nggak mati Yesus. Karena bukan itu kata kitab, Yesus mati ditembak, lucu lah kan? Kalau ditemukan tembak, atau ketika Yesus disiksa, diambil panah, cus, tembus ke jantungnya, nggak mati juga, karena Yesus tak akan mati di panah. Dicambuk 39 kali, itu aja buktinya. Yesus gak akan mati, gak akan mati. Dicambuk, dipukuli, gak akan mati. Karena ayat Alkitab mengatakan mati di salib. Bohongkah? Enggak, betul. Kalau Yesus mati dicambuk, ayat ini bohong. Firman-Nya bohong, janjinya bohong, dusta. Lukas 24 ayat 7 ini bohong. Masa Yesus mati dicambuk? Atau Yesus mati memikul salib, mati tengah jalan tergeletak, matilah mengembus napas terakhir, mati. Tetapi ayat Alkitab bahwasan Yesus mati disalib, menghembuskan napasnya disalib. Eloi, Eloi lama sabaktani, sudah genap, sudah selesai. Itulah napas terakhir. Di mana itu? Di kayu salib. Jadi dikatakan kebangkitan adalah bukti bahwa janji Allah ditepati. Apa yang tertulis di Alkitab, segala nubuatan, segala janji Allah, semuanya akan ditepati. Jangan ragu-ragu. Katakan amin. Gak perlu kita ragu. Kan masih banyak orang ragu. Siapa Tuhanmu? Siapa ya? Yesus. Masih ragu dia. Gak tegas kan? Siapa yang menyelamatkanmu? Yesus. Enggak bisa begitu ngomongnya. Siapa yang menebus dosamu? Tuhan Yesus. Siapa menyelamatkanmu? Yesus. Kalau kamu mati kemana? Bersama dengan Yesus di surga. Kan begitu. Kenapa? Tiada aku ragu lagi mengikut Yesus. Persoalan boleh banyak, kan gitu. Masalah boleh banyak, tantangan boleh banyak. Tetapi masalah persoalan itu semuanya tidak meragukan aku dengan janji-janji Allah. Siapa gak ada persoalan sini? Selama kita menarik udara gini aja. Persoalan hari ini. Besok pagi bangun. Persoalan lagi. Datang yang pertama, datang lagi 2. Datang lagi 3, datang lagi 4, dari diri kita, dari orang lain, dari pekerjaan, dari mana saja. Dan kita mengatakan, mana Yesus itu? Mana Tuhan itu? Gak ada Tuhan itu. Tiap hari aku masalah demi masalah, terus masalah. Kapan jalan keluarnya? Tapi ingat, janji Allah pasti digenapi. Tiada ragu lagi aku mengikut Yesus. Seberapapun masalah dunia ini, aku tetap percaya Yesus akan menggenapi janji-janjinya. Ini contohnya mengatakan Yesus mati disalib, bukan dicambuk. Kalau ada tembak, nggak mati ditembak.
dipukuli, nggak mati dipukuli. Mau 1000 orang mukul Yesus pun pada saat itu nggak mati. Harusnya Yesus mati di kayu salib. Itulah janji Alkitab. Yesus mengatakan, aku akan datang segera. Bohong. Jangan ragu dan jangan bimbang. Yesus akan datang segera. Maranatha, Maranatha, datanglah Tuhan, datanglah segera. Ya amin, aku akan datang. Janji kedatangannya, inilah puncak janji kedatangannya menanti kita ya. Kita nanti Yesus akan datang. Jangan ragu, ingat Yesus pasti datang. Jangan tanya begini, kapan Tuhan Yesus datang? Besok, samanya kayak kemarin. Udah 5 tahun, 10 tahun, 30 tahun. Bapak Ibu Saudara, jangan ragu, mau cepat, mau lambat, Alkitab mengatakan Yesus akan datang segera. Amin. Bagian kita persiapkan diri. Jadi kebangkitan adalah bukti bahwa janji Allah ditepati. Dan terakhir, kebangkitan adalah jaminan kebangkitan kita juga. 1 Korintus 15 ayat 20 mengatakan, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Kebangkitan adalah jaminan bagi kita orang percaya. Kita gak mati selama-lamanya. Makanya Yesus bilang kepada orang mati, ya, dia ini tertidur. Masa Lazarus tertidur atau perempuan yang mati mau dihidupkan Yesus tertidur? Yesus menggunakan istilah tertidur. Itu secara kiasan, tertidur. Artinya kita mati, kita tertidur, artinya suatu hari kelak kita akan bangun. Nah, Yesus menunjukkan bahwasannya dia adalah kebangkitan. Suatu hari kelak kita yang mati dalam Tuhan, kita akan hidup dibangkitkan bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Mati dalam Tuhan. Mati di luar Tuhan tidak dibangkitkan. Karena keyakinan kita, Yesus bangkit. Yesus bangkit, maka orang percaya pun akan bangkit. Peristiwa ini akan terulang terjadi ketika Yesus datang kedua kali. Bagi Kristen yang tertinggal, lihat aja kuburan orang Kristen nanti. Kalau di antara kita ada yang tertinggal, bukan berarti mengimankan ya. Kalau ada yang tertinggal, kedatangan Yesus, orang-orang percaya dia angkat. Lihat kuburan orang percaya yang pakai salib atau enggak pakai salib. Kalau terbelah dia, terbongkar dia, itu membuktikan kebangkitan orang mati. Kalaunya utuh dia, tubuhnya utuh, ya, kuburan keramiknya utuh, ini tidak dibangkitkan. Kenapa saya katakan dasarnya itu? Karena dasarnya dalilnya Yesus bangkit, guanya terbuka. Ada tanda fenomena, tentu juga kita bangkit, ada tanda fenomena, kuburnya kosong. Mana tengkoraknya? Gak ada lagi opungku tengkoraknya, sudah diangkat oleh Tuhan. Kan begitu. Ini membuktikan kita akan hidup bertemu dengan Tuhan. Sekali lagi, mati dalam Tuhan. Kalaulah saya mati dalam agama Kristen, dibilang, Bapak Situmorang dia mati dalam agama Kristen. Udah, kira-kira saya dibilang begitu selamat enggak? Enggak selamat. Dalam acara apapun, ada dua versi. Ada yang mati secara agama Kristen, ada yang mati dalam Tuhan Yesus. Dari mana kita tahu mati dalam agama Kristen dan mati dalam Tuhan Yesus? Dari kehidupan sehari-harinya. Kita ini hidup untuk Tuhan, mati pun untuk Tuhan. Selama dia hidup, hidupnya bukan untuk Tuhan. Dia hanya orang beragama tetapi tidak bertuhan. Beragama gampang, tunjukkan identitas Bapak Ibu Saudara di mana bergereja. Yang penting aku nampak Pak Gembala di sini. Inilah wujud Pak
kelihatan. Ya, atau secara keagamaan kita tunjukkan kasih, berbuat baik kepada orang, betul, bagus. Tapi tunjukkanlah kita ini orang yang bertuhan. Karena kita hidup untuk Tuhan, maka tunjukkan diri kita orang yang bertuhan. Bukan menunjukkan diri kita orang beragama, nampak salibnya, nampak identitas Kristen. Tidak, kita menunjukkan bertuhan, tunjukkan ada Yesus dalam hidup kita. Itulah disebut hidup untuk Tuhan. Kalau mati pun dia mati dalam Tuhan. Kalau dia hidupnya untuk agama, ya ingat, hidup untuk agama berulah-ulah tingkah lakunya. Pasti itu. Hari ini bertobat, besok kumat, hari ini tobat, besok kumat, hari ini tobat, besok kumat. Maka disebut istilahnya Kristen tomat, hari ini tobat, besok kumat. Itu tidak mengerti dirinya bukanlah orang bertuhan, tapi sekedar identitas KTP-nya agama. Jadi orang mati dalam agama Kristen tidak dibangkitkan. Keramiknya bagus. Berbahagialah orang mati dalam Tuhan. Jadi lelahnya tidak sia-sia dan sebagainya. Wahyu ditulis itu. Bagus. Tapi yang mati ini premanisme. Orang yang berbuat jahat, begal, tapi agamanya Kristen. Pertanyaannya, ini mati dalam Tuhan atau memang mati karena memang kejahatannya? Tentu bukan mati dalam Tuhan, tapi disakramenkan dalam agama Kristen. Jadi kita mati dalam Tuhan, maka kita bertemu dengan Tuhan, kita akan dibangkitkan oleh Tuhan. Kalau belum Yesus datang, kita mati, kita akan dibangkitkan. Tapi kalau Yesus datang, kita langsung bertemu dengan Yesus. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu jaminan. Jadi respon kita apa terhadap kebangkitan? Ini yang terakhir. Respon kita apa? Pertama, percaya sepenuhnya kepada Kristus yang hidup. Apa dalilnya? Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada aku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Kita mati, hidup lagi. Hidup ini maksudnya hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan. Ya, apalagi respon kita? Bangkit dari kehidupan lama. Karena itu, jika kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Carilah perkara di atas, berarti carilah pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan kebutuhan spiritual kita. Kita, ya. Tentang bagaimana kita punya hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan sesama. Ada perubahan dalam hidup kita. Carilah perkara yang di atas. Memang kita cari perkara di dunia, masih banyak perkara-perkara dunia ini kadangkala ya menghalangi perkara-perkara di atas. Tapi ingat, yang utama adalah perkara-perkara di atas. Perkara-perkara di bumi ini itu hanya tambahan saja. Amin. Ya, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Berarti memang harus cari dulu perkara di atas. Maka kita cari perkara yang di bumi. Nah, kemudian apa respon kita? Respon kita adalah jadi saksi kuasa kebangkitan. Kisah Rasul 4 ayat 33, dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberitakan kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita jadi saksi, kita berani menyatakan Yesus itu hidup, Yesus itu berkuasa, dia sudah merebut kerajaan maut dan kunci maut. Dia adalah Allah itu sendiri, dia telah bangkit. Kita bisa ceritakan kepada banyak orang. Mau percaya, tidak percaya, itu urusan pribadi masing-masing. Tapi kita menjadi saksi kuasa kebangkitan. Inilah Bapak Ibu Saudara. Jadi fenomena yang terjadi di Alkitab, baik itu waktu penyaliban, baik itu waktu kebangkitan, semuanya terjadi, ada makna dan ada arti bagi kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Demikian firman Tuhan, mari kita akan menyembah Tuhan.